Teruslah berbuat baik meskipun saat ini kita belum mendapatkan balasannya, karena tidak ada satupun alasan yang membuat kita harus menjadi jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa kita untuk menjadi jahat, dan tidak ada satu alasan pun yang memaksa kita untuk berubah kepribadian ya teman-teman. Jadi kalau saat ini kita udah berbuat baik ya, terus ketemu sama orang yang kurang baik, itu tidak menjadikan kita harus berbuat jahat. Kalaupun kita menghindar, itu karena tidak ingin konflik. Jadi jangan sampai kita punya pikiran kalau orang baik kita bisa jauh lebih baik, kalau orang jahat kita bisa jauh lebih jahat. Ya pokoknya di dalam dunia ini yang bisa kita atur cuma dua hal, pikiran dan hati kita ya teman-teman. Jadi semangat terus, apalagi menyambut bulan suci Ramadan. Masya Allah tabarakallah, udah mulai deket-deket dan terus mendekati bulan suci Ramadan. Ya mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dibanding Ramadan sebelumnya. Karena bulan suci Ramadan itu akan menghadirkan suasana yang berbeda, mulai dari keramaiannya, kebersamaannya, terus sukacita kita yang minum teh manis aja berasa jauh lebih nikmat. Nah sadar gak sih kadang-kadang sesuatu yang kita tahan-tahan nih, padahal kita mampu, contoh bulan puasa, kita mampu sih bikin teh manis hangat di siang hari, tapi karena perintah Allah untuk berpuasa, kita tahan tuh minum tehnya di maghrib. Itu akan jauh lebih nikmat. Sama nih kalau ngomongin budgeting, kita bisa sih beli saat ini juga, tapi kita menahan itu semua untuk merasakan kenikmatan yang jauh lebih besar. Sama-sama memiliki handphone gitu ya, cuman yang satu mungkin mencicil, yang satu membeli lewat tabungannya, itu pasti rasanya akan jauh-jauh berbeda. Oke, jadi untuk hari ini menjawab pertanyaan dari video kemarin, Bun Ai gimana ya untuk budgeting aku supaya nggak kebablasan di saat bulan Ramadan. Nah di sini Bun Ai bakal ngebahas budgeting aman saat Ramadan tanpa income tambahan. Jadi kalau kamu yang ngerasa sering kebablasan di bulan suci Ramadan, video ini simak sampai akhir ya. Dan sambil menyimak jangan lupa sediakan cemilan, karena ini belum bulan Ramadan, jadi masih bisa nyemil-nyemil cantik nih di video Bun Ai kali ini. Oke, ini sebelumnya Bun Ai kasih quotes dulu bahwa jangan kecewakan Ramadan dengan hadirnya malah menambah beban, khususnya untuk keduniawian. Cukuplah 10 bulan, 11 bulan kita repot memikirkan masalah dunia. Karena kalau dibilang imbang ya, seimbang dunia akhirat itu Bun Ai rasa Bun Ai pribadi pun tuh merasa tidak imbang. Masih banyakkan waktu untuk dunianya dibanding akhirat ya. Atau mungkin ada teman-teman yang ngerasa enggak Bun Ai, aku mah pokoknya akhiratnya jauh lebih banyak. Nah boleh deh sharing di kolom komentar untuk berbagi support sama teman-teman yang lain. Karena kalau dibilang imbang itu susah banget nyeimbangin, apalagi melebihkan. Dunia sama akhirat itu agak-agak ya pasti kita nggak bisa pungkiri lebih banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dunia. Nah udah 11 bulan kan kita dibebani sama tabungan untuk sebuah keinginan, tabungan untuk liburan, tabungan untuk makan-makan di akhir pekan. Udahlah Ramadan ini kita hide dulu semuanya. Kita jangan menambah beban keduniawian di bulan yang penuh berkah ini, yaitu di bulan suci Ramadan. Waduh mama dadahnya keluar ya. Oke, jadi langsung yang pertama, supaya budgeting kamu tetap aman, kita yuk mulai anggarkan maksimal 30% dari belanja bulanan kamu. Melebihkan makanan di bulan suci Ramadan akan menjadi pahala tersendiri, tapi kalau sampai kamu kebablasan dan nyari utangan, itu malah bahkan menyakiti. Jadi maksimal nih, contoh ya, kamu punya budget belanja bulanan 500.000, lebihin sampai maksimal di 650.000. Nah yang 150.000 nya ini khususkan untuk belanja kering seperti sirup, santan, susu kental manis, nata de coco, pokoknya maksimal 150.000. Nah jangan lupa juga tidak dihabiskan dalam satu waktu. Jadi usahakan belanjain maksimal 75.000 dulu aja. Nah nanti 75.000 lainnya berjalan dari hari pertama sampai hari ke-29 atau 30 ya. Kalau 30 udah takbiran Bun Ai. Kalau takbiran mah udah makan opor kan ya. Jadi sesuaikan sama kondisi masing-masing. Pokoknya maksimal kalau Bun Ai pribadi 30% melebihkan untuk kebutuhan bulanannya.
Nah, karena pas banget ya bulan suci Ramadan, bulan Maret besok nih, bulan besok maksudnya, itu kan tanggal-tanggal 23. Nah, pas banget lah sama gajian. 2 hari mah masih bisa pakai anggaran sebelumnya ya. Pokoknya di 30% ini untuk belanja bahan-bahan kering kayak misalnya terigu untuk bikin bakwan, kacang tanah mungkin untuk bikin sambal kacang, itu boleh. Nah, atau yang kayak Bun Ai nih anaknya nggak suka kolak atau pacar Cina dan sebagainya, Bunda biasanya melebihkan untuk beli kayak beef burger, sosis. Jadi pas perjalanan Ramadan tinggal beli rotinya aja. Oke, nanti ngambil budgetnya dari mana Bun Ai? Nanti ya Bunda bakal bahas di akhir video. Nah, yang kedua, dari belanja mingguan boleh ngelebihin maksimal 30 sampai 40%. Contoh nih, belanja bulanan tadi 500.000, berarti maksimalnya 650. Kalau belanja mingguannya 200, maksimal 300.000 untuk beli takjil yang basah gitu kayak pisang, tape, nangka, atau mungkin lontong kalau mau jajan. Nah, itu silahkan dilebihkan untuk belanja mingguan maksimalnya 40% teman-teman. Jadi dibanding nanti ngacak-ngacak anggaran, kalau menurut Bun Ai lebih baik bulan Ramadan udah deh, gak usah fokus untuk nabung yang banyak-banyak. Yang penting gak over budget aja. Jangan sampai kita nih gara-gara obsesi banget pengen nabung cepat penuh, jadi menghilangkan keindahan Ramadan gitu. Jadi gak ada salahnya kita melebihkan makanan, hidangan. Jangan lupa setiap keperbuatan itu tergantung niatnya. Jadi kita tetap niatin untuk sedekah. Siapa tahu nih kan keinginan kita untuk menyiapkan hidangan yang yang lebih baik lah dibanding bulan-bulan sebelumnya kepada keluarga, itu mendatangkan rezeki tersendiri. Jadi boleh dilebihkan. Udah di bulan suci Ramadan fokus sama anggaran, gak usah mikirin tabungan. Udah 11 bulan kan mikirin tabungan, mikirin budget harus disisa-sisain dulu. Udah, kalau menurut Bun Ai fokus dulu aja sama anggaran, jangan sampai kebablasan. Usahakan meningkatkan kesabaran, jangan marah-marah, itu jauh lebih baik sih. Tapi balik lagi ya, apa yang Bunda sharing kan pengalamannya sebagai berumah tangga aja nih, bukan seorang pakar. Teman-teman boleh banget berbeda. Nah, jadi sebenarnya boleh nggak sih Bun Ai melebihkan makanan? Boleh, tapi yang nggak boleh itu mubazir. Jadi udah lontong gorengan, pacar Cina kolak, terus ada kurma juga, ada es Singapura, ada cincau Thailand, semuanya itu dimakan dalam satu hari. Itu yang nggak boleh, apalagi sampai fokusnya udah beda. Baru selesai sahur udah mikir nanti buka pakai apa ya. Ini baru selesai sahur loh Mas Marimar, udah kayak keder mau buka pakai apa. Nanti tenang, belajar aja. Toh kita tuh cuma mindahin jadwal makan ya sebenarnya. Emang yang paling berat tuh kalau menurut Bun Ai pribadi, kalau lagi Ramadan haus sih. Kalau makan mah masih bisa tahan kan. Apalagi lemak-lemak mah banyak nih stoknya. Cuman kalau haus tuh Masya Allah. Karena orang tuh kalau dehidrasi kan cenderung katanya ya jauh lebih emosi. Makanya kita disuruh meningkatkan kesabaran. Oke, selanjutnya adalah melebihkan anggaran sedekah maksimal 500%. Wow, gede banget ya. Kalau Bun Ai nih jujur Ramadan udah gak apa-apa, gak usah nabung, sedekah aja. Kenapa? Karena alhamdulillah kan 11 bulan kita udah mikirin nabung, udah mikirin menyisihkan. Nah, bulan ini Allah tuh lagi ngasih diskon gitu, diskon besar-besaran, mohon maaf. Plekmatis mana nih plekmatis? Yang hobi ngediskon. Jangan sampai flash sale dari marketplace aja kamu tungguin abis-abisan. Nah, ini lagi flash sale dari Allah. Ya udahlah, nggak apa-apa, keluarin tabungan yang ada. Ingat, jangan kebablasan. Dana darurat mah jangan dipakai. Tetap fokus untuk dana darurat, tapi khusus anggaran ini nggak apa-apa, ikhlasin, ridoin untuk lebih sedekah lagi. Ini kalau menurut Bun Ai ya. Jadi contoh misalnya kita sedekah biasa 100.000, 50.000, jadiin aja 250 atau bahkan 500.000 rupiah. Sedekah itu macam-macam. Jadi sedekah, zakat, dan infak itu kan berbeda. Kalau sedekah itu adalah segala sesuatu yang kita niatkan karena Allah dan sesuai syariat. Beda sama zakat sama infak yang memang harus berbentuk materi.
Kalau sedekah kan cakupannya luas, makanya zakat dan infak pasti masuk sedekah, tapi sedekah belum tentu zakat, belum tentu infak. Makanya kalau yang punya gaji bilangnya sedekah 2,5%. Nah, inget itu zakat atau sedekah. Jadi harus dibedakan. Nah, sedekah terbaik itu kan memang ke keluarga. Jadi melebihkan makanan boleh, tapi inget jangan mubazir, jangan gagal fokus. Biasa aja kalau mau melebihkan makanan, usahakan bikin meal plan sehingga fokusnya nggak sepanjang hari kayak berandai-andai nanti buka pakai apa ya, nanti buka pakai apa ya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, yang kedua di sini buat nyediain takjil, nggak usah jauh-jauh, mulai dari warga sekitar dulu, punya tetangga, bikin kolak pisang agak banyakan, dibagi-bagi, bikin bakwan agak lebihan, dibagi-bagi, kayak gitu aja. Atau mungkin nyediain aqua di masjid, itu juga bakal jadi sedekah murah bernilai istimewa. Nah, selanjutnya adalah buat jadwal bukber atau silaturahim nih. Siapa sanguinis di sini Bunda panggil? Yang suka sosialisasi boleh banget. Karena emang Ramadan kadang menjadi ajang silaturahim ya. Tapi buat jadwalnya, hitung budgetnya. Sekali saya pergi berapa ya? Kira-kira ada nggak nih budgetnya? Jangan sampai gara-gara niatnya silaturahim malah jadi ajang gengsi, pamer kiri pamer kanan. Parahnya lagi puasa iya puasa tapi maghribnya enggak. Waduh, nggak nyindir ya. Ini cuma mengingatkan. Jadi hitung budgetnya dan usahakan menentukan kalau mau pergi gitu buka puasa di luar, tentukan deh tempatnya dari awal. Bila perlu reservasi. Jadi nggak ada bahasa bingung gitu ketika penuh. Tadi budgetnya 200.000 karena penuh akhirnya di resto sebelah makan sampai 500.000. Bahkan parahnya di rumah bisa makan jam 7 jam 8 bisa lanjut taraweh. Ini makan aja jam 9 malam. Nah, itu khawatir banget. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tabungan harian jalanin. Jadi kalau tadi Bunda bilang gak usah nabung, iya, tapi kalau punya uang nih sedikit-sedikit, coba jalankan untuk tabungan harian. Jangan mikir jauh-jauh, minimal untuk nge-backup jajan kamu selama mudik atau selama silaturahim. Nah, ini 5 tips dari Bun Ai yang bisa dipraktekkan selama bulan Ramadan atau sebelum Ramadan. Mudah-mudahan membantu teman-teman semuanya. Gimana? Kira-kira mau tips apa lagi? Tulis ya di kolom komentar. Nah, bagi kamu yang baru bergabung, yuk support channel ini agar jauh lebih berkembang dengan tekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Mudah-mudahan apa yang mau share di hari ini menginspirasi teman-teman semuanya. Untuk yang selalu setia komentar, selalu setia nonton, mau ngucapin makasih. Mohon maaf banget belum bisa balas satu-satu. Nah, tapi nanti mohon maaf. Insya Allah Bun Ai coba balas satu-satu. Ini kadang-kadang handphonenya tuh on off gitu ya teman-teman. Nah, buat yang mau gabung untuk sharing-sharing gitu ya pengalaman Bun Ai sebagai konten kreator 2 tahun terakhir ini, boleh banget langsung aja WhatsApp ke nomor admin yang ada di description box. Nanti dikasih untuk linknya. Nah, itu free kok. Jadi kita bisa sharing-sharing aja, bukan seorang ahli tapi hanya ingin berbagi. Oke, jadi sampai sini dulu videonya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.